Halo guys, ketemu lagi dengan gue di Bagus Nonton Bareng yang kali ini akan memberikan alur cerita dari film India berjudul Dobara yang tayang di Netflix. Film Dobara yang tayang tahun 2022 ini dibintangi oleh Taapsee Pannu sebagai Antara dan Pavel Gulati sebagai Inspektur Anand. Film ini diawali dengan adegan seorang anak kecil bernama Anai yang mengendarai sepeda di tengah hujan untuk membeli permen di market dekat rumahnya. Setiba di rumahnya, Anai bertemu dengan ibunya yang sedang bekerja merancang bangunan rumah sakit Blue Cross. Selanjutnya, Anai memasuki kamarnya, disuruh tidur oleh ibunya. Tapi di kamar, Anai tidak langsung tidur. Dia malah menyalakan TV dan menyetel video yang ada di handycamnya. Video itu berisi Anai dan ayahnya. Selanjutnya, Anai yang sudah tertidur terbangun karena suara hujan badai dan petir. Anai menyalakan TV dan handycamnya lagi. Tapi Anai dikejutkan dengan suara ribut dari arah rumah tetangganya. Dan Anai melihat ada dua orang perempuan yang bertengkar. Anai lekas membangunkan ibunya, tapi ibunya menyuruh Anai untuk tidur kembali. Anai yang penasaran memberanikan diri untuk keluar dari rumah dan masuk ke dalam rumah tetangganya itu. Rumah itu kosong dan gelap. Pada akhirnya, Anai menemukan sesosok mayat bersimbah darah. Di tengah rasa takutnya, Anai dikejutkan oleh Pak Raja, pemilik rumah tersebut. Lalu Anai lari keluar meninggalkan rumah tersebut. Tapi seketika, Anai tertabrak mobil di depan gerbang rumah itu. Cerita berlanjut memperlihatkan seorang perempuan bernama Antara yang sedang terbangun dari tidurnya dikarenakan suara hujan lebat dan petir. Lalu Antara dipeluk anaknya bernama Avanti yang menerobos masuk ke kamarnya karena takut akan suara hujan dan petir juga. Lalu Antara menelpon suaminya, Vikas, yang sedang bekerja di hotel. Antara menceritakan keadaan anaknya. Selanjutnya, adegan memperlihatkan seorang perempuan tua yaitu Bibi Sheila yang sedang mengantar keponakannya bernama Abhishek. Bibi Sheila dan Abhishek adalah tetangga sebelah rumah Antara. Lalu mobil Antara berpapasan dengan Abhishek. Di sini Antara mengundang Bibi Sheila dan Abhishek untuk makan malam di rumahnya. Selanjutnya Antara mengantarkan anaknya latihan renang dan melakukan pekerjaannya, yaitu seorang perawat bagian bedah di rumah sakit. Adegan berlanjut, Antara pulang dari pekerjaan memeluk dan menggendong anaknya. Di sini terlihat kalau Antara sayang sekali dengan anaknya. Setelah Avanti naik ke kamarnya, Antara berbicara serius dengan suaminya. Antara ingin berpisah dengan suaminya, tapi suaminya bertahan untuk Avanti. Di tengah percekcokan, Antara dan suaminya dikejutkan oleh panggilan anaknya dari kamar. Lalu Antara dan suaminya melihat Avanti berdiri di depan televisi kuno dan handycam yang ada di atasnya. Dan langsung saja TV dan handycam tersebut dikeluarkan dari kamar dan dinyalakan oleh mereka. Mereka melihat Anai dan ayahnya di dalam video. Jadi, Antara dan keluarganya menempati rumah yang dulu ditempati oleh Anai dan ibunya. Cerita berlanjut setelah malam hari, di mana keluarga Antara makan malam bersama Bibi Sheila dan Abhishek. Di sini Antara menanyakan siapa sebenarnya Anai tersebut. Lalu Abhishek menceritakan kalau Anai adalah teman kecilnya. Dan Anai telah meninggal tertabrak mobil pemadam di depan rumahnya. Dan Abhishek berkata kalau kamar itu adalah kamarnya Anai. Tapi di tengah Abhishek bercerita, Bibi Sheila marah dan menghentikan cerita Abhishek. Sepertinya ada yang disembunyikan oleh Bibi Sheila. Cerita berlanjut di kecurigaan Vikas suaminya Antara terhadap rumahnya tersebut. Suaminya juga melihat kalau Pak Raja, suaminya Bibi Sheila, telah membunuh istri pertamanya di dalam berita. Di tengah obrolan Vikas, Antara menemukan bukti perselingkuhan suaminya. Dan cerita berlanjut lagi di mana Antara kebangun dari tidurnya lagi karena suara jendela yang terbuka. Di sini Antara tertarik untuk menyalakan kembali TV dan handycamnya lagi. Di sini terjadi hal misterius yang sangat mengejutkan. Di dalam video terdapat Anai yang sedang di atas kasur menghadap ke televisi. Dan Anai tersebut dapat melihat Antara yang juga berada di dalam televisi dan menghadap ke Anai. Sesuatu yang aneh terjadi lebih dari itu. Anai dapat berkomunikasi dengan Antara.
Antara berkata kalau di dunianya sudah tahun 2021. Dan Anai malah berkata kalau di dunianya Anai baru tahun 1997. Di tengah pembicaraannya, Anai dikejutkan dengan suara ribut dari rumah tetangganya. Sama persis seperti cerita Abhishek kepada Antara. Dan di sini Antara langsung melarang Anai untuk keluar karena bisa meninggal tertabrak mobil. Antara juga mengulur waktu supaya Anai tidak keluar pada saat jam 1.21, tepat di mana Anai meninggal tertabrak mobil. Tapi karena rasa penasaran, akhirnya Anai tetap keluar rumah. Dan apa yang terjadi guys? Anai tidak tertabrak mobil. Dan Anai tetap hidup. Kejadian tersebut masih menjadi misteri. Cerita berlanjut pada saat Antara terbangun di pagi hari dengan kebingungan. Sambil mencari kacamata, Antara bingung karena dia bangun di tempat yang berbeda. Dan dia biasanya tidak memakai kacamata, sekarang harus pakai kacamata. Lalu dia mendapat telepon dari perawat dan harus segera ke rumah sakit. Karena dia seorang dokter dan harus melakukan operasi di rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Antara semakin bingung karena seluruh orang di sana memanggil dia dengan sebutan dokter. Dia juga sempat bertanya kepada perawat soal rambutnya yang tiba-tiba menjadi pendek dan tindik di hidungnya yang hilang. Selanjutnya dia ke toilet dan melihat ada tato AA di tangannya, serta dia langsung teringat dengan anaknya karena melihat kalung. Selanjutnya Antara mencari anaknya di tempat kursus renangnya yang biasa mereka datangi. Di sini Antara berteriak-teriak Avanti dan sempat bertanya kepada pelatihnya. Dan pelatihnya berkata tidak ada murid yang bernama Avanti di sini. Cerita berlanjut ke Anai di tahun 1997 yang sedang berenang juga. Anai bertanya kepada Abhishek, apakah Abhishek mengenal perempuan yang bernama Antara? Karena Antara sempat mengatakan kalau dia adalah temannya Abhishek pada saat Anai berkomunikasi secara misterius dengan Antara melalui televisi. Di sini Anai juga sempat bercerita kepada ibunya kalau dia curiga kepada Pak Raja. Selanjutnya cerita pindah lagi ke tahun 2021. Di sini Inspektur Anan dari kepolisian datang ke tempat kursus renang karena laporan anak hilang dari Antara. Di sini Antara sempat mencurigai pelatih renang anaknya. Lalu Inspektur Anan terus bertanya kepada Antara, bagaimana semua bisa terjadi? Lalu Antara teringat kejadian terakhir pada malam hari. Kalau dia sempat berkomunikasi pada seorang anak. Di sini Antara sempat mengingat Vikas suaminya. Lalu Antara dan Inspektur Anan mendatangi suami Antara di tempat kerjaannya hotel. Tapi di sini Vikas berkata tidak mengenal Antara dan dia berkata kalau dia punya istri. Vikas juga sempat berkata kalau dia pernah dioperasi oleh dokter Antara. Cerita berlanjut di luar hotel pada saat Antara berdebat dengan Inspektur Anan tentang kebingungan yang terjadi pada diri Antara. Selanjutnya cerita kembali ke Anai di tahun 1997. Anai yang hendak berangkat sekolah tapi tidak bisa masuk ke dalam sekolah karena sekolah ditutup selama 2 hari. Selanjutnya Anai pulang dan bercerita kepada ibunya kalau semua perkataan wanita yang ada di televisi itu menjadi nyata. Cerita berlanjut pada malam hari saat Pak Raja dan Bibi Sila ngobrol di mobil. Mereka berdua terlihat mencurigakan karena telah menyembunyikan sesuatu, yaitu membunuh istri pertama Pak Raja. Cerita berlanjut masih pada malam itu, saat ibunya Anai melihat Pak Raja sedang mencangkul tanah belakang rumahnya untuk mengubur istrinya. Karena rencananya digagalkan oleh ibunya Anai, Pak Raja mempunyai rencana lain. Pada pagi hari, Pak Raja diikuti oleh Anai sedang membeli peralatan seperti cangkul, kampak, dan plastik besar. Sepertinya Pak Raja ingin memutilasi istrinya. Cerita kembali lagi ke Antara dan Inspektur Anan di tahun 2021 pada saat mereka mendatangi Dr. Setupati untuk memeriksa keadaan Antara. Dr. Setupati sempat mengatakan kalau Antara terus mengingat Avanti dan Vikas karena Antara telah mengoperasi mereka berdua. Tidak terima pendapat Dr. Setupati, Antara langsung kabur meninggalkan Inspektur Anan dan dokter. Cerita berlanjut ke tahun 1997. Pada saat malam hari di rumah Pak Raja, Anai sedang menyelinap masuk ke rumah itu, melihat Pak Raja sedang memotong-motong tubuh istrinya. Selanjutnya cerita lompat lagi ke tahun 2021, di mana Antara mendatangi rumah Vikas. Di sana Antara bertemu dengan Vikas dan istrinya. Vikas sekali lagi berkata,
kalau dia tidak mengenal Antara. Di tengah keributannya itu, Inspektur Anan datang ke rumah Vikas karena laporan dari istrinya Vikas. Sesegera, Antara kabur ke rumah sebelah. Di sana dia masuk diam-diam dan melihat Pak Raja dan Bibi Sila. Cerita selanjutnya, Antara mendatangi Abhishek. Anehnya, di dunia setelah hal misterius itu terjadi, semua orang dan Antara mempunyai pekerjaan yang berbeda. Seperti halnya Abhishek, Antara mengetahui kalau Abhishek seorang pilot, tapi di sini Abhishek seorang penjual buku. Antara menceritakan semua kepada Abhishek, tapi Abhishek malah menjelaskan sebuah buku yang ditulis psikiatrinya Anai. Di buku ini semua tertulis tentang pengalaman Anai berkomunikasi dengan wanita di televisi. Di tengah obrolannya, Inspektur Anan menjemput Antara. Di sini Antara ingin mencari Anai yang berkomunikasi secara misterius melalui televisi. Dan Antara tahu kalau Anai sudah seumur dia sekarang. Cerita berlanjut lagi ke kejadian 1997. Anai dan ibunya melihat Pak Raja memasuki beberapa kantong plastik yang berisi mayat istrinya ke dalam mobil. Lalu Pak Raja membawa ke pabrik gula dan dikubur di sana. Cerita berlanjut lagi ke tahun 2001. Di sini Antara mengantar Inspektur Anan ke pabrik gula sesuai dengan ingatan yang dia ketahui di dunianya sebelum dia bangun di pagi hari dan dunia semua berubah. Alhasil, Inspektur Anan dan kepolisian mendapatkan tulang belulang yang dikubur di pabrik gula tersebut. Pada akhirnya Inspektur Anan menginterogasi Pak Raja atas temuan tulang belulang dari istri pertamanya. Di lain pihak, Antara mendatangi Vikas untuk mengetahui keberadaan Anai. Antara berpikir kalau Vikas pernah bertemu dengan Anai, karena rumah Vikas sekarang adalah rumah Anai dahulu. Tapi di sini Vikas tidak mengetahui tentang Anai. Malahan Vikas mengantar Antara ke rumah seseorang wanita yang menjual rumahnya Anai. Wanita tersebut adalah ibunya Anai. Di tempat integrasi, Pak Raja mengakui semuanya yang dia lakukan kepada istri pertamanya untuk melindungi Bibi Sila yang telah merebut Pak Raja dari istrinya. Dan Pak Raja berkata kebohongan Pak Raja pada tahun 1997 dibantu oleh perkataan yang tidak masuk akal dari anak kecil bernama Anai. Lalu di sini Inspektur Anan berkata, apa yang sudah dilalui Anai begitu berat. Anai harus diledek semua orang. Anai tidak punya teman dan Anai harus pindah rumah. Di sini kenapa Inspektur Anan begitu mengetahui tentang Anai? Karena Inspektur Anan adalah Anai. Cerita berlanjut ke tempat Vikas mengantar Antara ke rumah Anai. Tapi Antara malah terkejut melihat rumah Anai adalah rumah di mana dia terbangun pada pagi hari. Lalu ibunya Anai keluar dan berkata, "Kamu sudah ingat sekarang." Antara melihat ke dalam rumah. Antara melihat banyak foto dirinya. Dan yang mengejutkan Antara melihat foto dirinya bersama Inspektur Anan. Jadi selama ini Antara telah menikah dengan Anai selama 5 tahun. Cerita selanjutnya Antara menemui Inspektur Anan atau Anai di tempat tadi mereka bertemu. Di sini Anai bercerita kalau dia sudah menunggu Antara dari kecil di depan rumah sakit Blue Cross, tempat Antara bekerja. Karena Anai tahu dari peristiwa komunikasi misterius Antara dengan Anai melalui televisi. Lalu Anai menunggu saat di mana Antara yang berkomunikasi dengan dia di televisi masuk ke Antara yang nikah dengan dia. Anai bilang ke Antara kalau Avanti dan Vikas tidak berhubungan dengan Antara di dunia ini. Tapi semua penjelasan Anai tidak diterima oleh Antara. Di sini Antara berpikir kalau ada cara untuk kembali kepada keluarganya. Dan seketika Antara menabrakkan diri ke mobil. Anai langsung terkejut dan sedih. Melihat wanita yang ditunggu-tunggu dari kecil dan sudah hidup bersamanya selama 5 tahun, sekarang meninggal tertabrak di depan dirinya. Di tengah kesedihannya, Anai berpikir untuk mengembalikan keadaan. Lalu Anai pulang ke rumah dan mencari televisi dan handycamnya yang dulu sering ditonton. Dan benar saja, Anai dari 1997 dapat berkomunikasi dengan Anai di 2021 secara misterius melalui televisi dan handycam.
Di sini Ana yang dewasa berpesan untuk Ana yang kecil tidak mencari wanita yang bernama Antara. Cerita selanjutnya memperlihatkan Antara yang bertemu dengan anaknya, dan Antara di sini meminta suaminya untuk menceraikannya dan keluar dari rumah. Selanjutnya Antara melihat ke arah rumah sebelah. Di rumah itu Antara melihat Pak Raja tidak ditangkap dan masih hidup. Lalu Antara berpikir kalau kasus pembunuhan istri Pak Raja belum terungkap. Selanjutnya Antara melaporkan di mana Pak Raja menguburkan istrinya. Pada akhirnya pihak kepolisian menemukan tulang belulang istri Pak Raja. Dan pada akhirnya Inspektur Anan atau Anai bertemu kembali dengan Antara.